pengalaman banyakan saya, ilmu tinggian saya, kekayaan banyakan saya. Semua, segala aspek tinggian saya. Lalu kalau saya diminta untuk mengaku saya, itu sesuatu yang mustahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya manusia, kita secara naluriah ada bawaan sejak lahir memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri. Mempertahankan diri itu artinya kita secara pribadi masing-masing mempunyai kemampuan untuk tetap bertahan hidup, untuk mengusahakan agar kita tetap hidup dan hidup dengan nyaman. Itulah sebabnya anak-anak balita sejak lahirnya dia menangis. Bayi menangis itu karena dia merasa terancam. Nah, kemampuan untuk mengatasi ancaman itu dengan menangis. Kalau dia lapar, maka dia minta makan. Kalau ada sesuatu yang mengganggu dia di lingkungannya, apakah itu suara yang gaduh, apakah itu nyamuk, ataukah itu ditinggal oleh ibunya, ditinggal oleh saudara-saudaranya yang lain, dibiarkan sendirian, maka dia menangis. Agak besar sedikit, kalau mainannya diambil, dipegang oleh orang lain, maka dia marah. Dia tidak bisa terima. Jadi kawan-kawan sekalian, kemampuan mempertahankan diri itu anugerah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk, apalagi manusia, dibekali untuk dapat mempertahankan dirinya sendiri, sendiri-sendiri, tidak harus dengan orang lain. Jadi bekal itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi seiring dengan perkembangan usia, pengalaman hidup, kemudian pergaulan, maka kemampuan mempertahankan diri itu menemukan bentuknya yang beragam. Nanti demi untuk mempertahankan diri dari lapar dan kematian, ada yang bisa secara kultural memproduksi sesuatu untuk bisa dia konsumsi. Tapi ada yang tidak bisa, lalu dia mencuri, merampas, merampok. Ketika itu diteruskan, masing-masing manusia itu menganggap apa yang sudah dia kerjakan itu benar. Apa yang dia kerjakan itu baik. Benar dan baik itu ukurannya adalah diri sendiri.
pokoknya yang saya kerjakan itu demi mempertahankan hidup saya, demi kenyamanan hidup saya, itu benar, itu baik. Orang lain tidak boleh ganggu. Akibatnya manusia itu egosentris, memusatkan seluruh aktivitas, seluruh keadaan lingkungannya itu untuk dirinya sendiri. Pada tingkat yang lebih atas lagi, nanti dia punya paham, punya pikiran, menganggap bahwa apa yang dia lakukan untuk diri sendirinya itulah yang paling betul, paling baik. Punya orang lain tidak baik. Tumbuhlah sikap egoisme dari sesungguhnya egosentris yang itu alamiah, pemberian Tuhan, kemudian dikemas menjadi sikap pandang yang egoisme, hanya mementingkan untuk kepentingan diri sendiri. Dengan demikian maka selain ukuran kepentingan diri sendiri itu salah, tidak benar. Punya sayalah yang benar, punya sayalah yang baik. Yang punya orang lain, dan kalau tidak sama dengan punya saya, itu salah, itu tidak baik. Kawan-kawan sekalian, lingkungan hidup kita, yakni masyarakat, budaya, lalu memberikan koreksi. Oh tidak, yang baik itu adalah seperti ini, yang dilakukan oleh banyak orang, yang sudah biasa dikerjakan oleh orang lain, dari orang tua, kakek nenek, keturunan kita ke atas, dan seterusnya, sudah berlangsung lama sekali. Itu yang benar, itu yang baik. Sedangkan yang engkau kerjakan, yang kita kerjakan, apabila itu bertentangan dengan kebanyakan orang, kebiasaan di lingkungannya, maka itu salah. Sebahagian orang lalu bisa menerima, oh kalau begitu saya harus mengikuti apa yang diinginkan oleh banyak orang, apa yang sudah biasa secara tradisi dilakukan oleh orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu betul bahwa kemampuan manusia untuk menentukan sesuatu itu baik atau benar itu terbatas. Banyak hal yang manusia tidak tahu, tidak sanggup. Maka diturunkanlah Rasul untuk mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran pada diri manusia. Kawan-kawan sekalian, sayangnya sikap mau mempertahankan diri sendiri itu laten, sudah berkarat menjadi fosil, mendarah daging pada diri kita masing-masing. Oleh karenanya maka setiap orang pada dasarnya sulit sekali untuk menerima koreksi, menerima kritikan, menerima kebenaran dari pihak lain. Kok saya susah menerima pendapat dia ya? Saya susah kok, nggak bisa, dia nggak benar itu. Yang benar saya. Bulan puasa Ramadan ini Allah melatihkan kepada kita bahwa ukuran kebaikan, ukuran kebenaran yang paling hakiki, yang paling benar secara absolut itu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sebagai manusia melakukan sesuatu bertentangan, berbeda dengan garis yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu salah, itu dosa. Dan oleh karena itu maka
kita harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang, dan itu juga bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu tersadarkan, oh dia salah, lalu dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, setelah saya mengalami di dalam kehidupan sekian puluh tahun, ternyata Allah itu yang paling benar. Yang dikerjakan oleh kita di dalam kehidupan dunia ini keliru. Maka manusia meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bersedia mengakui kesalahannya kepada Allah. Manusia juga sanggup mengakui kekurangannya, kesalahannya kepada sesama manusia yang posisinya, kekuatannya lebih tinggi dari kita. Tetapi terhadap orang yang setingkat, satu level, kita mulai sulit untuk mengakui kesalahan. Apalagi kalau kita diminta mengaku salah terhadap orang yang lebih rendah, terhadap orang yang lebih muda, pendidikannya lebih rendah dari kita, status sosialnya lebih di bawah kita, dia lebih miskin dari saya, disuruh saya untuk mengakui kesalahan saya. Pengalaman banyakan saya, ilmu tinggian saya, kekayaan banyakan saya, semua segala aspek tinggian saya. Lalu kalau saya diminta untuk mengaku salah, itu sesuatu yang mustahil. Banyak sekali di antara kita yang nggak bisa deh. Ya, kawan-kawan sekalian, puasa, ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini melatihkan kepada diri kita lanjutan daripada kesediaan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus diteruskan, diimplementasikan terhadap manusia dan lingkungan. Kita harus sanggup bersedia dengan ikhlas mengakui kesalahan kita. Kesalahan terhadap anak, kesalahan terhadap teman. Kalau kesalahan terhadap orang tua itu jamak, anak-anak mau ngaku. Tapi kalau kesalahan terhadap bawahan, oke, saya memang yang lebih salah, ngomong sama bawahannya, itu sulit. Dan itu harus dilatihkan. Terlebih lagi kalau kesalahan terhadap lingkungan fisik, lingkungan biologis, seperti dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan, dengan benda-benda mati, itu sesuatu yang sulit. Kawan-kawan sekalian, semoga pada bulan suci Ramadan ini sikap untuk mau mengaku salah itu tumbuh di dalam diri kita. Mengapa? Karena mengaku salah itu modal untuk kehidupan yang lebih baik, yang lebih bahagia. Seperti halnya kemampuan kita beristighfar, bertobat, meminta ampun kepada Allah. Apabila ampunan kita diterima oleh Allah, hidup kita akan lebih baik, akan lebih nyaman. Begitu juga terhadap lingkungan kita, tetap terhadap sesama manusia. Kesediaan mengaku salah itu adalah awal dari kehidupan yang lebih nyaman, kehidupan lebih bahagia, dan hidup ini menjadi nikmat rasanya. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.